Sahabat, banyak bertanya bagaimana sih idenya atau caranya menggunakan robot Pak RT ya. Oke, kita coba satu demi satu ya. Apa sih robot WhatsApp Pak RT itu? Berangkat dari banyaknya pengguna WhatsApp baik di seluruh dunia ini, lebih-lebih orang Indonesia ya. Bahkan dalam data yang dirilis di berita, pengguna di Indonesia itu 124 juta ya yang menggunakan WhatsApp. Ini adalah 83% dari total pengguna internet. Ini versi dari data yang kami peroleh. Oke, kembali lagi, berangkat dari inilah ada ide bagaimana agar WhatsApp ini tanda petik semakin menarik, semakin dinamis ya. Misal dalam sebuah rapat di sebuah WhatsApp grup misalnya, pertanyaannya siapa yang menjadi sekretarisnya, siapa yang menjadi notulensinya. Masing-masing anggota grup sibuk mengentrikan sendiri tanpa tahu apa hasil dari rapat itu atau siapa yang bertugas untuk mencatatnya, kecuali betul-betul di grup itu, misal grup sebuah organisasi atau institusi pendidikan atau perusahaan gitu ya, seorang pimpinan nunjuk si sekretarisnya untuk mencatat tanda petik secara manual, padahal di WhatsApp itu sudah tertulis ide-idenya atau saran-sarannya, begitu seterusnya. Artinya WhatsApp sampai sekarang itu efektif untuk komunikasi, bukan efektif untuk tanda petik pencatatan yang rapi. Nah, coba lihat gambar ini ya. Ada yang pakai laptop mungkin dengan WhatsApp mode webnya, ada yang pakai handphone. Padahal sudah menulis di situ. Notulensinya tetap bisa dikatakan biasanya kopas. Dalam websitenya yang berbasis website WhatsApp-nya di copy dan di paste di, misalnya taruhlah Google Drive atau di desktop wordnya dan seterusnya. Nah, berangkat dari ide itulah robot Pak RT hadir. Apalagi ini, coba kita pernah mengalami kan, dalam sebuah WhatsApp group misalnya, banyak anggota yang perang stiker ya, sehingga informasi-informasi yang di atas atau yang sebelumnya itu terlewat, apalagi informasi itu penting. Senang-senangan apa yang dibahas tidak terlihat ya, sehingga orang malas untuk buka WhatsApp group kecuali memang punya waktu luang yang banyak. Oke, lanjut. Nah, dari ide-ide permasalahan di atas, sekali lagi dengan WhatsApp dengan segala kelebihannya yang sudah kita nikmati semuanya, ada sesuatu yang bisa kita kuatkan, ada sesuatu yang bisa kita sinergikan, sehingga Pak RT hadir ya di sisi kanan ini, sementara WhatsApp di sisi kiri ini kayak kita kawinkan gitu ya, kita jodohkan ya. Fitur yang belum ada di WhatsApp sama Pak RT dicoba dibuat ya, sehingga bisa nyambung. Bagaimana caranya? Kalau tadi siapa sekretarisnya kita nggak bisa jawab ya, dalam format digital maksudnya ini ya, sekretaris dalam format grup sistem
Nah, sekarang robot Pak RT ini kita ikutkan dalam rapat itu. Robot Pak RT ini kita ikutkan dalam WhatsApp group itu. Sehingga apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang didiskusikan, itu bisa terekam dan bahkan bisa merekamnya. Masih ingatkah kita dengan konten-konten di WhatsApp group misalnya terkait dengan konten kehadiran? Ayo nanti kita rapat jam 9, siapa ya yang bisa hadir? Maka kita jawab biasanya, si A, saya hadir, tolong ya dilanjut nomor 2. Nomor 2 nanti si B lanjut. Di Kopas dulu kan yang nomor 1, di B juga nulis. Ayo lanjut, Kopas lagi yang C. Nah, saat biasanya Kopas mengkopas itu, dalam waktu bersamaan C dan D sama-sama Kopas punyanya A dan B. Saat dia posting, C-nya keluar, sementara D yang dia posting, D-nya juga keluar. Artinya, kalau yang E selanjutnya itu, atau orang yang kelima mengkopas yang C ataupun yang D, maka salah satu hilang. Pernah ngalamin seperti itu? Nah, karena apa? Karena tidak ada sekretaris yang mencatatnya. Ya, karena tidak ada bagian betul-betul yang menjaga notulensi itu, sehingga nggak perlu pakai kopas. Misal si A, oh iya saya catat, si B, oh iya si B catat, nggak perlu kopas-kopas lagi. Itulah salah satu manfaat RT. Bahkan bukan hanya itu, fiturnya sangat banyak sekali, ada 11, 12 atau bahkan lebih nanti bertambah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Sehingga ada yang mengatakan dengan robot WhatsApp Pak RT ini serasa punya aplikasi yang banyak dalam handphone kita. Cukup dengan WhatsApp saja gitu ya. Di situ ada kamus. Ya, di situ ada jadwal sholat. Di situ juga ada Al-Qur'an beserta terjemahannya. Bahkan bisa dicari sesuai temanya. Ada juga hadis, begitu seterusnya dan banyak sekali. Ya, termasuk polling, weton dan seterusnya. Untuk memulai menggunakan robot Pak RT, cukup Anda simpan nomor Pak RT ya. Nomornya adalah ini 08113882 Setelah Anda simpan, masukkan di phonebook, lalu sapa dia untuk pertama kali misalnya dengan salam atau tes. Maka dia akan membalas, ya, apa kabar Kak Firman Arifin? Nama saya sudah tersimpan di situ. Kalau nanti Anda disapa dengan nomor handphone, misalnya di sini, karena belum masuk dalam database Pak RT ini, maka cukup Anda tulis ya dengan namaku siapa, misalnya Firman A saja misalnya, maka dia akan mengupdate ya, sehingga kalau saya tulis lagi salam, bukan lagi Firman Arifin tapi Firman A. Oke teman-teman, saya kembalikan nama saya Firman Arifin sesuai nama aslinya, nama lengkapnya. Oke, selanjutnya kalau sudah salam, namaku sudah, ini tersimpan, kita bisa lihat fitur-fitur yang lain. Misalnya cara, disinilah yang dikatakan multi aplikasi. Dengan satu WhatsApp, kita bisa punya aplikasi Quran di dalamnya, bisa cari per materi, ya, nomor surat, gitu ya, sama namanya, per halaman, hadis. Ya, ada jadwal sholat, ada catatan ini yang akan kita bahas lebih detail karena terkait dengan absensi misalnya, bisa juga untuk penjualan, ada kamus, ada statistik ya, kita tahu statistik siapa yang aktif dan seterusnya, bahkan ada keyword gitu ya, kata yang sering di posting di dalam berita itu, ada polling,
Nah, ada tanggal atau hari konversi dari Masehi Hijriah dan kebalikannya, ada nasihat yang bisa kita random setiap saat, ada promosi dan seterusnya, dan semuanya support emoticon. Nah, ini yang menjadi catatan tadi, langkah kenapa robot Pak RT itu dibuat, ya. Nah, ini 3 langkah operasional presentasi di Pak RT yang semoga dengan harapannya simpel dan mudah. Yang pertama, nah ini kalau kita contohkan dalam institusi pendidikan atau kampus, ya, ada registrasi nomor induk mahasiswa beserta namanya. Jadi di robot Pak RT ini tinggal masukkan NIM dan namanya. Misal setiap header dalam sebuah perintah di dalam robot Pak RT itu senantiasa diawali keyword. Keyword untuk register itu adalah namaku. Tanda pagar atau tagar itu ditulis karena otomatis, karena nomor handphone satu orang ini harus unik, tidak dimiliki oleh nomor handphone yang lain. Clear, ini sudah tahu. Sehingga saat registrasi NIM dan nama kita di Pak RW ini, di robot Pak RT ini, tidak akan double. Sehingga siapa yang mencatat sebagai absensi, itulah yang terregister di awalnya, ya. Meskipun namanya katakanlah ini ada yang titip absen gitu ya, padahal bukan Dimas misalnya, itu nggak bisa, dia akan terekam tetap namanya sesuai dengan yang terregistrasi. Contoh kayak gini, ya, misalnya seperti ini ya, namaku bla bla bla. Nah, robot akan langsung menjawab, ya, responnya insya Allah cepat gitu ya, kecuali memang betul-betul bebannya cukup berat. Sampai sekarang belum sebulan di launching, soft launching robot Pak RT itu sudah ada grup lebih dari 100 grup yang menggunakan. Usernya sudah lebih 1.500 nomor unik, nomor handphone. Oke, setelah namaku ini maka akan keluar balasan, ya, bahwa nama Anda bla 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 ini sudah terekam, ya. Ya, begitu juga yang di sebelahnya ada yang Dimas tadi, nama Anda sudah terekam. Oke. Sementara kalau absen tadi, catat absen ini di halaman yang sebelumnya. Kalau mau baca, tinggal baca absen. Ya, ingat semua ada headernya, dan masing-masing header itu ada keyword yang berbeda-beda. Yang kita fokus sekarang registrasi dulu ini, ya. Ya, sementara yang absen dan seterusnya kita bahas yang selanjutnya. Itu sebagai contoh saja bahwa nyambungnya nanti diantaranya ada absen selain ke tugas dan seterusnya. Oke, yang kedua terkait dengan proses presensi. Ya, misal mata kuliah A di pekan pertama, gitu ya. Sekali lagi mata kuliah terserah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Catat mata kuliah, ya, sekali lagi keywordnya di sini adalah catat, terus tagar sebagai pemisah. Dilanjutkan mata kuliah dan pekan keberapa untuk memudahkan. Itu absen pekan keberapa di mata kuliah apa. Misalnya catat tagar mata kuliahnya tadi A, misalnya A1, itu artinya mata kuliah A di pekan pertama hadir Firman, ya, pengirim dari mahasiswa yang bernama Firman tadi. Jadi sekali lagi Firmannya nggak usah ditulis saja, nggak ada masalah, otomatis nanti yang tampil namanya Firman. Catat tagar A1, tagar hadir, pengirimnya mahasiswa Rizky. Catat A1 ya, tagar A1, tagar hadir, pengirimnya dari mahasiswa Waduk misalnya. Begitu juga dengan pekan kedua, A-nya tetap mata kuliahnya apa, terus ditambahi angka 2 untuk memudahkannya. Hadir, gitu aja sudah cukup. Mudah bukan? Oke, lanjut. Hasilnya apa? Seperti ini. Jadi ini contohnya, misalnya ya,
catat A1. Ingat A apa tadi? A itu adalah nama mata kuliah, 1 ini adalah pekannya, memudahkan saja ya, sesuai misal mata kuliahnya tentang pemrograman gitu ya, catat pagar pemrograman 1. Maka akan tercatat di sini ya, namanya langsung, meskipun di sini tidak ada nama Firman, di sini langsung, karena yang terregister tadi nama dari nomor HP itu adalah atas nama Firman Arifin. Judul mata kuliahnya atau judul yang diabsenkan adalah A1. Isinya apa? Hadir. Kalau nggak hadir misalnya ada keterangan apa, itu sakit atau apa, lengkap di sini. Bukan hanya sekedar hadir, tapi dia jamnya kelewat dari waktu, ini sesuai dengan jamnya ya, bahkan detail menit sama detik. Begitu juga dengan jika pekan kedua nanti ya seperti ini. Oke, di mahasiswa yang lain juga seperti itu ya, di kelas yang sama catat A1 hadir. Nah, nulis ini kebetulan mahasiswa Wadud misalnya, maka dia ini Abdul Wadud mahasiswa, mata kuliahnya apa dan seterusnya. Oke, nah dosen nggak perlu merekap satu persatu ya, mahasiswa tinggal mandiri seperti itu. Dosen nggak perlu merekap satu persatu, cukup dengan perintah ini ya, baca tagar A1, karena mata kuliahnya tadi A1 di pekan pertama ya, maka akan keluar tuh isi catatan, isi notulensi atau isi absensi A1 adalah Abdul Wadud Ar-Rahma ya, sekali lagi tergantung registrasinya tadi, lengkap tanggal sama jam, ada komentarnya ya, begitu sih. Oke teman-teman, sahabat-sahabat, mudah sekali bukan? Kita praktekkan nanti langsung menggunakan robot Pak RT ya. Misalnya adalah ini, kita melihat baca A1, nah dia akan keluar ya. Kalau ini rapi, nanti misalnya Wadud registrasi itu dia lengkap sama NIM-nya gitu, itu lebih bagus lagi. Nanti kita praktekkan ya, Anda praktekkan semuanya ya. Begitu juga baca A2. Oke, dan yang menarik juga ada statistiknya. Jadi siapa yang absen, bukan hanya sekedar absen hadir, tapi dia aktif di kelas, aktif di grup WhatsApp, itu akan terlihat nih, frekuensinya berapa, dominasinya berapa, dan seterusnya. Ini masih dalam bentuk offline kami ya, tapi yang bentuk online ada apa namanya di WhatsApp tersebut, di WhatsApp Pak RT, tinggal ditulis keywordnya adalah statistik atau stat saja sudah cukup ya. Sehingga inilah resumenya untuk video yang pertama untuk pengenalan robot Pak RT ya. Selain fitur-fitur yang lainnya tentunya, ini baru fitur catat dan baca yang kita contohkan untuk absensi ya. Registrasi ya hanya pertama kali, namaku, tagar, NIM, nama. Proses presesi catat, tagar, matkul, dan pekan keberapa hadir. Ini sekali lagi sangat fleksibel, terserah Anda. Intinya Anda bisa atur, ada spasinya boleh, hanya harus konsisten ya, antar satu sama yang lain harus sama. Untuk memudahkan biasanya saya yang simpel saja biar sama. Lalu yang terakhir, melihat presensi, baca tagar mata kuliahnya apa dan pekan keberapa. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, nanti video selanjutnya akan melanjutkan dengan fitur tanya jawab ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Robot Pak RT hadir untuk membantu kita semuanya dalam notulens, kehadiran, pencatatan, dan seterusnya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Firman Arifin. Terima kasih. Wassalam.